Selamat malam untuk rekan-rekan semua dan Bu Mutia dan Pak Haryudin. Saya akan mencoba mempresentasikan final project rencana operasional pengelolaan peledakan tambang terbuka. Ya, untuk gambaran kegiatan peledakan sendiri yang pertama dari perencanaan itu sendiri, lalu persiapan lokasi drilling, lalu drilling, pengecekan kedalaman lubang drilling, lalu kita kembali ke gudang dalam P5M, lalu ada pengawalan bahan peledak menuju lokasi, pembagian bahan peledak, charging, lalu hasil peledakan sendiri dan melihat hasil post blast sendiri dan kita tuangkan di dalam terakhir kita tuangkan di dalam blasting report. Ya, untuk permasalahannya di sebuah perusahaan tambang berencana melakukan peledakan produksi dengan target produksi sebesar 9.400 per event peledakan dan 254.000 per bulan dan 3.056.616 meter kubik per tahun dengan ukuran feeder yang telah ditentukan yaitu 80 cm. Untuk di sini ada beberapa karakteristik batuannya, ada batu kamping yang merupakan kompak dan padat dengan spesifikasi gravity di 2,65, nilai tekan dari UCS sendiri 120 MPa yang termasuk kategori batuan kuat. Lalu dalam tujuan peledakan sendiri kita ada fragmentasi target untuk memecahkan ukuran batuan sesuai dengan yang telah ditentukan, mencapai bench atau floor level, meminimasi dampak dari envirus itu sendiri mulai dari getaran, air blast dan fly rock itu sendiri. Dan yang terakhir adalah keselamatan dan efisiensi dalam peledakan. Oke, untuk alur pengerjaannya kita mulai dari perencanaan di mana kita memetakan suatu area, lalu memodelkan massa batuan itu sendiri, lalu penentuan geometri peledakan, badan spasi, kedalaman lubang, dan desain tunda atau dalam desain peledakan itu sendiri, lalu perhitungan kebutuhan powder faktor. Yang kedua, kita masuk dalam operasional, lalu pelaksanaan pengeboran, penanganan bahan peledak, priming, charging, stemming, penyambungan tie up, dan hingga inisiasi. Yang ketiga, pengelolaan sistem pengamanan area, manajemen fume, kontrol vibrasi, lingkungan, dan serta audit dalam pengeboran dan peledakan. Baik, untuk geometri yang telah saya gunakan di sini menggunakan dyno, di mana blast depth yang telah ditentukan yaitu 11 meter dengan diameter 0,140 meter atau 5,5 inch dengan burden 5 dan spacing 5,8, di mana saya mengambil burden ini menentukannya dari tengah-tengah antara range terkecil dan terbesar yang akan saya gunakan. Lalu subdrillnya sendiri di 0,4 dengan panjang stemming, kolom stemming di 2,8. Untuk kebutuhan ANFO, saya dapatkan di loading density 12,32 km per meter dengan powder factor yang telah didapat 0,34. Ya, di sini untuk fragmentasi prediction-nya, karena dengan batuan yang kuat, rock mass-nya saya ambil yang untuk yang point total massif-nya 50 dan joint spacing-nya di intermediate, joint plane-nya di 20 depth out phase dan SG-nya di 2,6 dengan frekuensi dengan hardness batuan di 5,5 dan blast stability index di explosive RWS-nya di 100 dari yang sudah ditentukan dengan UCS 110 berdasarkan hasil fragmentasi bahwa material ukuran yang masuk dalam P80 itu adalah 40 dan 30 di angka 76% dan 65%. Berikut untuk production parameter OB target sendiri di 254.700 beng kubik meter per bulan, di mana saya mengambil blast presentasinya di 90% dengan blasting volumenya 229. Untuk drill MA sendiri, mechanical ability-nya sendiri di 90%. Untuk blast ROP yang sudah ditentukan 50 meter per jam dan blast PF-nya di 0,34. Maka didapatkan untuk kebutuhan ANFO-nya pada bulan Januari dapat 77.944. Lalu untuk badan spasi geometrinya yang tadi sudah kita dapatkan di depan bahwa badan spasinya 5 dan badannya 5 dan spasinya 5,8 dengan ketinggian jenjang 5, kedalaman pengeboran 11 meter ditambah subdrill 0,4 dengan total drill meter ada di 8.206 meter per bulan dengan jumlah lubangnya 746. Untuk blasting monthly-nya yang tadi sudah disampaikan juga dengan kebutuhan ANFO-nya dengan kebutuhan jumlah BCM 229 didapatkan ANFO 77.944 kilo per bulan dengan pemakaian fuel AN dan fuel di angka 73
dan fuel di 73.267 kilogram, dan fuel di angka 5.502 liter per bulan. Dan di sini untuk plan daily usage-nya di sini ada BCM per harinya di 12.066 BCM per day, dan 31.000 saya tambahkan di sini untuk tonasenya bahwa 31.371 ton per day. Dan untuk PF-nya sesuai dengan hasil geometri tadi 0,34. Fuel liternya ada di 290 liter per day per sekali pemakaian. Untuk Anvo-nya sendiri ada di 4.102 kilogram per sekali peledakan. Di sini ada beberapa explosive forecast yang saya gunakan. Saya mengambil beberapa macam delay. Ada 17 ms, 25 ms, 42 ms, 67 ms, dan 109, dikarenakan ada beberapa lokasi yang berdekatan dengan konstruksi area pabrik, yang di area yang berdekatan dengan konstruksi, ya, dengan konstruksi pabrik. Lalu pada inhole-nya sendiri saya memakai 500 dan 3.000 karena tadi masih berdekatan dengan lokasi konstruksi baja tadi. Nextnya drill per meter drillnya untuk pemakaian drill meternya di 8.200 meter per bulan, dan UI-nya di 25%. Untuk fuel konsumsinya di 71 liter per jam, dan lifetime bid target yang telah ditentukan tuh 3.000 meter, dengan kebutuhan drillnya ada di 1 unit per bulannya. Lalu ada explosive requirement-nya dengan kebutuhan eksplosif yang 4.000 masih sangat rendah untuk kebutuhan truk Anvo-nya dengan kapasitas truk Anvo di 10 ton, ya. Jadi kebutuhannya masih sangat terpenuhi dengan satu Anvo truk saja. Lalu untuk manpower di sini ada di drilling ada 6 orang, dan pada blastingnya ada 8 orang. Lalu untuk kebutuhan hasil harganya pada per bulan, total harga yang didapatkan yaitu 1,4 M, dan blasting cost-nya pada 6.267. Ya, untuk kesimpulannya belum sempat saya kerjakan karena tadi masih terburu-buru untuk ada pekerjaan yang lainnya belum sempat ditinggalkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk sementara. Mohon maaf apabila banyak yang kurang. Terima kasih Bu Mutia.